Shalom, berjuang, salam sehat, selamat hari Minggu manbata krina. Senin dan surang bas kegelangan Tuhan Yesus. Bengket kama kita kebas bakti minggu tak sekalenda. Minggu perawatan inventaris gereja. Peralatan rumah prototon, alat-alat ibadah guna persingiti kita karena kelengan tenda. Jadi alat sinampati kita ibas bangun kinir sadanta. Jangan jadi alat tak guna naksikan kelengan ibadah. Si jadi renungan tak ibas bakti nenda emangga. Anggongnya kita jaga kebadian kerina perlengkapan ibas rumah prototon. Sebab ibas kebaktian, bagai kejadung kebaktian. Guna sie, mari dage si sikap usunta ngadap manibata. Kala kita iperlengkapina alu kepentaran jagai peralatan rumah prototon. Si bengketima kebaktian. Ibas gelar di bata Bapa si metunggung dan pujian. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si rengena ate nenangi kalak simpabadiakan rumah pertoton. Ras ibas gelar kasasi badia si mabaikam guna setia ngelebu kempakia. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kasasi badia ras kam kerina gelah. Amin. Dagai iteruskan kami mepekena tembok jana lain nain dekah sanggudung setengah asa gandangna sebab pergiah-giah ukur bangsa erdahi Nehemia 4 ayat 6. Rendek kita ibas nenta nomor 320 siwa ayat sada sinde. Tuhan kapsi mada gereja. Idilona kita ikut muat bagin jaga rumah pertotonna. Gelak kehadiran rumah pertoton tetap jadi saksi karena gereken ras kaleng ada di bata i dunia enda. Adisi tatap kubas dirinta. Kugange ketutusenta selaku kalaksi percaya ke di bata gunang kelengi rumah pertoton. Ngakukan kelemahan tak yadap adum di mata. Mari rendah kita bahasa nenta nomor 270 ayat sada ras 2 sindeta. Segala aku jumpa Tuhan.
Nina di bata man bandu. Enggo ibegina pertotondu. Ibebadia kena rumah pertoton enda. Singgoi pajak kendu man inganna harus disembah rasa lalang. Itatap dingin ikawalina rumah kata waripe. Ibas kita ngoi pergi gitu kan, mari si puji ia arang denenta nomor 340 ayat sada, ayat 5, ayat 7 kali sinekan. Kata di bata si manogen kan ibas pegegen si pemna ibas kebaktin taenda ibuat ibas berita si meriah si suratkan Yohanes pindu 2 ayat 10 telu se 10 pitu Yohanes 2 ayat 10 telu se 10 pitu pagenda ma isuratkan judul perikop Yesus pengket ke rumah pertoton kalak Yahudi. Kenca wari raya Paskah kalak Yahudi gondeker lawas Yesus ku Yerusalem. Ibas rumah pertoton idepatina kalak rabinaga lembu biri-biri ras nerapati. Lipe ije kalak kundul si dahinna nukari duit. Yesus erbahan cambuk si dandan ibas nali-nari. Alue ilegasina gelandar asu-asune krina ibas rumah pertoton nari. Sebuk lembu biri-biri itu ngaling kena meja-meja kalak sinukari duit. Segmaka merap duit na krina. Man kalak siri binaga ndrapati nina Yesus angkat narat barang-barang gue. Walabahan rumah bapangku jadi ingan berbinaga. Perbansie ingat ajar-ajar maka liter surat ibas pustaka si badia. O di bata kalangate kunanangi rumah ndu ngutkut deskan ati. Enda me kata dai ketuahan kala semegikan kata di bata dengan semagikan caibas gelukna si tetep wari. Haleluya. Ibas wari minggu si badienda o Bapa sini surga. Reh kami kuadap ada pendu lako muji pebelinkan pegajangkan gelarndu si badia. Anang dia harus nandai yakap kami ilakokan kami. I rumah pertoton sisikapkan kami guna sielit gedung kami, gedung si ususan kami guna permuliakan kami Bapa. Tapi rikutkan perbeben kami silibas paksa gurenda laban si ilakokan kami. Tapi resada kami ada pendu anam dia berau-dau ingan kun reskrina sinina surang kami anak-anak dukrina. Nahenlah pusuh kami ibas keten ate permuliakan kami. Rasa matena ate ngalokan pasu-pasudu bagai pendekkan
datkan kebenaran katandu. Bapa sini surga, yoge kami katandu, janah malamate kami datkan kami kebenaran. Sampat kami luka sampai si badia was ngarenungkan satu kan. Pada kam turukun kami silangan nate lu kerina sehingga kami dengan kamlah singrana man kami sebab kami kerina anak-anak dobosika begitu. Ibas Kristus kami ngadap dengan nalokan dage pertoton kami endah. Amin. Senina restoran ibas kekelangan Tuhan Yesus, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kata dibata si seman banta bertinta si gelar minggu perawatan inventaris gereja. Umputin impokasio ras ogen tandai ibuat ibas kitab kronika si peduakan bindu 24 ayat sada se-14. 2 Kronika 24 ayat sada se-14 atau juga disebut 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Bahasa karo yoge kami pekenda disuratkan. Joas jadi raja Juda sanga umurna 7 tahun. Cenari merentah di Jerusalem dekahna 40 tahun. Nandena gelarna Sibia, asalna ikuta bersebanari. Ila koken Joas suara singena ati Tuhan kidekah Imam Joyada geluk dengar. Ipilih Joyada 2 kemerahan man Joas. Cenah ipusna 3 anak dilaki ras diberu. Ladekasa kenca Joas jadi raja. Iputus kena pekena rumah pertoton. Isuruhna imam-imam ras kalak Lewi lawas kukuta-kuta Juda pepulung duit guna pekena rumah pertoton ibas tahun ku tahun. Ikata kena maka pedas idahikan tapi pelon laun kalak Lewi maka ilbuhna Joyada pemimpin kalak jenari nina. Engkai maka la ituntutdu kalak Lewi pepulung pajak ibas rakyat Juda ras Jerusalem nari. Suara tetapkan Musa suruh-suruhan Tuhan guna nampati kemah perjumpaan Pengikut Atalia diberusi jahat ngoncedakan rumah pertoton jangan buatna barang-barang sibadia silid ije guna ipake ibas persembah manpa. Maka disuruh raja kalak Lewi erbahan peti guna ingan pepulung duit ras nama kensa ibas pintun gerbang rumah pertoton. Imu mau kena ku belang Yerusalem ras Juda gelah kerina kalak mereka mantukan pajak si tuntut Musa suruh-suruh di bata si tantamna nai tetap kena ipepulung itanok si mesau. Magi sienda meriah ukur bangsa ras pemimpinna. Maka ibabana pajakna jenari itama kena kubas peti tiap hari peti indesken kalak tiap hari peti indesken kalak Lewi man pegawai istana sir tugas guna si kenca peti ngodem duit di pedarat sekretaris istana ras mewakili imam simbelin jenari yulih kenaka peti kubas ingana alu bagai melala duit ipopul. Duit diberikan raja ras Joyada man kalak sir tanggung jawab penghuni rumah pertoton jenari iupahi kalak enda tukang batu, tukang kayu, ras tukang besi lako pehulisa. Kerina silahine tutus emak rumah pertotone ngoka mulih kembali ibahanna ras tantang nandube. Janah paguhna pe bageka. Kencang godung rumah pertoton ipehuli emas ras pihak rasiba ibrekan man raja Joyada. Emas ras pihak siba ipergunakan erbahan baskom ras erbahan alat-alat sedeban guna rumah pertoton Enda mengkatandai temanta kena rumah pertoton. Selagi salam, selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin sudah menjadi suatu kerinduan buat kita untuk beribadah bersama-sama di gedung yang kita persiapkan memang secara khusus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi mendekah laban si kita orang pertoton, ikutkan pergumulan tak kedua rienda.
Tapi saya percaya bahwa kita tidak akan pernah melupakan gedung gereja kita, sekalipun sudah berbulan kita tidak bisa memasuki rumah ibadah kita untuk melakukan penyembahan kita kepada Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Bahkan kegiatan-kegiatan di lokasi gereja kita tidak bisa lakukan hari ini dan sudah berapa bulan. Tapi saya pikir itu tidak akan pernah membuat kita lupa akan tempat yang kita khususkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan satu catatan khusus buat kita, sebenarnya kita sudah tiba saatnya untuk melakukan satu pekerjaan yang kita sepakati bersama melalui program secara majelis rumbun di gereja kita, yaitu melunasi perluasan pertapakan yang sudah kita beli dengan meminjam sementara dari CU, saudara kekasih dalam Yesus. Tapi sidang rumbun, sidang majelis secara khusus menetapkan bahwa mari kita tunda dulu kegiatan ini sehingga kita terlepas dari pergumulan ini, saudara kekasih. Inilah pertimbangan pada majelis kita untuk belum melaksanakan pengumpulan dana sebagai tanggung jawab kita untuk melanjutkan perluasan, peningkatan kualitas, perawatan, inventaris yang kita butuhkan untuk memuliakan nama Tuhan secara lebih berkualitas, dan hamba-hambanya boleh juga mendapat ruangan lebih baik untuk bersekutu dan bersama-sama melakukan sermon atau pertemuan-pertemuan persiapan pembinaan dan pelayanan kepada jemaat, saudara yang kekasih dalam Yesus. Tetapi saya pikir kita belum lupa juga dengan ini, dan pada saatnya nanti kita pasti akan melakukannya bersama-sama. Kita bersabar, saudara yang kekasih dalam Yesus. Mungkin ada yang sudah termotivasi dan bersemangat, bahkan bertanya kenapa belum. Tetapi sama dengan nats kita hari ini, mari kita lihat bersama bahwa kita rindu supaya seberapapun itu tidak ada yang luput dari warga kita untuk ambil bagian dalam tanggung jawab ini, seturut dengan berkat Tuhan yang kita terima masing-masing, saudara yang kekasih dalam Yesus. Maka sabar-sabar kita singgung tidak bersembah Siti Mai gelah krina min kita karimut bagin terikutkan nats tapi sekalenda banci si lakokan senina surah yang pas kekalangan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Yesus, apakah sebenarnya pentingnya tempat beribadah? Kalau hari ini kita sebut dengan gedung gereja dan semua perlengkapannya, gedung gereja, gedung KKR, ruang persiapan, ruang konsistori pelayanan, atau juga kita punya gedung serbaguna di lokasi gereja, saudara yang kekasih Yesus. Pertanyaannya, apakah perlunya ini? Kalau dengan teks kita, apakah pentingnya bait Allah? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada hakikatnya kita mengetahui bahwa sebenarnya memang bukanlah gedung itu, karena adanya sekolah minggu bukan. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah kita, saudara yang kekasih Yesus. Maka siman pekena-kena itu adalah gereja sebenarnya, yaitu semua orang-orang percaya, saudara yang kekasih dalam Yesus. Tetapi salah satu wujud adanya gereja di tengah-tengah dunia ini, yaitu yang terlihat dalam hakikat panggilannya, yaitu persekutuannya, kesaksiannya, dan pelayanannya, saudara yang kekasih Yesus. Dan gedung gereja kita dan semua peralatannya adalah satu bentuk kesaksian pertanda kita punya persekutuan. Saudara, di sana kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan gedung dan alat-alat kita pakai itu menjadi kesaksian, saudara yang kekasih Yesus. Maka belajar dari ini, dari umat Israel, kita sangat luar biasa menangkap kesan mereka akan bait Allah. Malahan mereka menganggap bahwa bait Allah itu adalah tanda kehadiran Allah. Memang pada awalnya bahwa memang Tuhan menyatakan diri dan mau hadir bersama mereka dalam bait Allah yang mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Tapi pada saat lain nanti bahwa ternyata bahwa ketika mereka terjebak dalam pemahaman bahwa
gedung bait Allah masih ada bersama kita, Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Lalu secara tidak bertanggung jawab menjalani kehidupannya, maka ternyata Tuhan justru membiarkan bait Allah itu runtuh. Saudara yang dikasihi Yesus, bahkan tembok Yerusalem kebanggaan dan terkhusus yang paling mereka banggakan, bait Allah, mahalah Tuhan izinkan diruntuhkan bangsa-bangsa lain, bangsa Babel umpamanya, saudara yang dikasihi Yesus. Maka itulah tadi tersebut di invokasi kita dari Nehemia. Sesudah kehancurannya, mengapa hancur? Bukankah ini gedung bait Allah, milik Allah? Kok tempat tinggalnya Allah Tuhan tidak jaga? Apakah Tuhan tidak mampu menjaga gedungnya ini supaya tidak dirusak? Saudara kekasihnya, malah Tuhan izinkan ini dirusak, diruntuhkan, bahkan diratakan oleh malahan bangsa yang dalam tanda petik saat itu dianggap bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Babel. Saudara kekasih, di bawah pimpinan Nebukadnezar, bait Allah dihancurkan, bahkan perawatannya yang dinomasi terbuat dari emas, saudara, semua dibawa ke Babel, dan reruntuhannya juga sudah rata dengan tanah dan barang-barang berharga dibawa. Saudara, mengapa saudara kekasih dalam Yesus? Sekali lagi karena sebenarnya yang menyembah Tuhan itu adalah orangnya, Israel, umatnya, bukan bait Allahnya. Bait Allahnya adalah wadah, saudara yang kekasih dalam Yesus, adalah tempat. Tetapi jikalau itu adalah buah daripada buah iman, buah persembahan dari orang-orang percaya, memang Tuhan menyatakan bahwa dia ada di sana, saudara kekasih dalam Yesus. Tapi ketika justru umatnya meninggalkan Tuhan dan melakukan perlakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan, malah Tuhan izinkan gedung yang begitu megah, mewah, mungkin bangunan termahal pada saatnya, Tuhan berikan hancur, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi supaya kita menempatkan posisi yang sebenarnya di mana gedung itu hari ini kita sebut gedung gereja, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Maka Nehemia kan samulih pembuangan nari, entah karena situhuna tading sebagai gubernur. Nehemia, saudara, sebagai gubernur, dia sebenarnya punya kenikmatan hidup, kemewahan. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yerusalem dengan keruntuhannya dan bait Allah belum dibangun, dia terpanggil untuk membangunnya. Bahkan dia mempertaruhkan jabatannya, bahkan bukan hanya jabatannya, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya di hadapan raja. Karena saudara kekasih yang Yesus, maka Nehemia tidak mampu menyembunyikan dari mukanya dalam kemurungannya mengingat kehancuran bait Allah dan tembok Yerusalem, saudara kekasihnya. Sekalipun dia di istana, sekalipun dia menjadi gubernur dengan kemewahan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kemurungannya bahkan di hadapan raja, saudara. Ini kan konsekuensinya bisa dihukum mati ini, saudara, dan dicopot jabatannya. Tapi Nehemia tidak boleh. Dan ternyata memang dalam kerinduannya untuk memperbaiki bait Allah dan tembok Yerusalem, Tuhan berkati langkahnya sehingga raja justru mendukung, bahkan membantu dan memediasi sedemikian rupa supaya ini menjadi catatan buat kita, saudara. Ini yang pertama menjadi catatan buat kita. Ketika hati kita rindu untuk meningkatkan kualitas gedung-gedung, meningkatkan kualitas peralatan-peralatan yang kita pakai untuk penyembahan, untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Itu yang kita lihat, belajar dari sini, saudara yang dikasih. Saya tidak berani berjanji, tapi karena firman Tuhan menyatakan demikian, mari kita imani, saudara, bahwa ketika kita termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tempat beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan untuk itu. Pengalaman itu Nehemia nikmati, saudara kekasih Yesus. Maka ketika dia memulainya, bahkan didukung oleh orang-orang, sekalipun juga ada hambatan, maka diilustrasikan juga ketika mereka membangun ini,
bahwa satu tangan pegang pedang, satu tangan pegang sendok semen, saudara. Begitu diilustrasikan betapa mereka ada tantangan untuk membangun. Tetapi karena hati termotivasi, semangat menggelora, dan ternyata diberkati oleh Tuhan di nafs kita yang menjadi invokasi itu, maka dalam kurun waktu sedemikian rupa setengah dari bangunan itu sudah selesai. Dan ini memberikan semangat lagi, saudara yang kekasih Roh Yesus. Catatan kita ini pertama, bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang termotivasi untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas rumah ibadah dan perawatannya, saudara kekasih dalam Yesus. Dan perikop khotbah kita juga menyatakan bahwa seorang raja yang justru naik tahta pada umur 7 tahun. Tetapi pada awal-awal kerajaannya, ia pasti didampingi penasehat dan imam Yoyada sebagai penasehat yang utama dalam kehidupannya. Justru saudara kekasih dalam Yesus, yang Tuhan lihat kebaikan padanya adalah kerinduan untuk membangun bait Allah dan memperbaikinya. Mengapa saudara? Karena ternyata bahwa saat itu diabaikan bahwa pihak lain, tadi ada disebut pengikut Atalia, di berusi jahat ngoncerah ke rumah prototon, jananggo ibuat na barang-barang sibadia sili ije guna ibas persembah man Baal. Saudara, ini perenungan, bukan menciptakan permusuhan atau persaingan, tapi ini perenungan, saudara yang dikasih Roh Yesus. Yang mau saya ungkapkan adalah ketika kita tidak menghargai, saya pakai istilah ini saudara, maaf dalam tanda petik, ketika kita tidak menghargai, menjaga, memelihara, dan senantiasa meningkatkan kualitas simbol-simbol iman percaya kita, salah satunya itu gedung gereja dan peralatannya dan lokasinya, apalagi mengabaikannya, saudara kekasih Yesus, maka simbol-simbol penguasa kegelapan muncul di sekitar kita, saudara kekasih Yesus. Secara kegeluhan Ustaz Sibadia mempernah singitkan na adiba sekalak jelmanari ngoi pelau setan nina, tapi dilani isi alu kerembak kada si bata setan silaus nai bawa naga pitunari aronna nyanisa emang kamu terkelakkan gitu, saudara kekasih. Pengalaman Israel memang ketika mereka mengabaikan baik Allah dan membiarkannya, justru yang muncul adalah patung-patung Baal, tempat-tempat penyembahan ilah-ilah lain, penyembahan-penyembahan yang berseberangan dengan kehendak Allah. Itu yang terjadi, saudara. Kita melihat zaman Ahab dan saat ini juga pengikut-pengikut Atalia, justru saudara kekasih dalam Yesus. Ini menjadi catatan perenungan juga buat kita. Maka labo min jagaisa, tapi tidakkan kesaksian mengharga siakap, sehingga gedung itu berwibawa dalam berkat Tuhan oleh karena anak-anaknya bertanggung jawab. Maka pekena-kena ingin situ hune labu guna berarti kita saja, bukan memberatkan kita, saudara yang kekasih Yesus, tapi supaya gedung itu boleh menyatakan kewibawaannya. Pertanda di sini ada persekutuan orang percaya yang merasa sangat berharga mulia sebagai tempat untuk memuji memuliakan Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara kekasih dalam Yesus ya. Cerlas dia gedung gereja teban sini pedas masak saudara adi masak ngencala bodali, tapi muncul simbol-simbol penguasa kegelapan berkuasa sialami Israel 3 kali, saudara kekasih. Maka Joas dan kawan-kawan dan staf-stafnya memerintahkan supaya dibangun kembali, dan dia melakukannya. Imam akhirnya dituntut segera. Tetapi saudara yang kekasih dalam Yesus, dalam melakukan pembangunan dan perawatan kembali itu, merehabnya dengan secara baik, sehingga terakhir tadi disebutkan bahwa sudah kembali seperti semula. Bahkan masih ada sisa emas, dan sisa emas-emas itu bukan dipakai oleh raja untuk kepentingannya, tapi juga untuk diciptakan menjadi alat-alat penyembahan, baskom-baskom di rumah pertoton. Itu tadi disebutkan, saudara kekasih Yesus. Tapi sekali nari, Pak Sambangun Sandai, ya saya pikir sebagai raja
dia boleh saja menyisihkan dari kas kerajaan atau menuntut orang-orang tertentu, saudara dikasihnya. Tetapi yang Yoas lakukan adalah justru melibatkan setiap orang Israel seturut dengan tanggung jawabnya. Dan ini rupanya yang perlu kita menggelar utang tandai mindai bagi kita. Di antara anggota bancing tak telu kalakah bancing galar sestune rutan pusuh na persembahan do. Bicara sidahi yang kuate do kami galar taliknya singgit. Tapi bukan itu yang benar di hadiratnya Tuhan. Sadar rupiah sadar rupiah sedegek tapi krina kita mau bagiin itu yang baik, saudara kekasih Yesus. Maka Yoas, Imam Yoyada melakukannya itu dengan cara bagaimana menggiring orang-orang seberapapun itu, tapi semua terlibat untuk ambil bagian untuk pembangunan bait Allah, merehabnya dan memulihkannya seperti semula, saudara, bahkan dengan alat-alat inventaris di dalamnya. Maka ibadah peti persembahan, saudara. Ini juga catatan kita, kerina muat bagian, saudara, bukan orang-orang tertentu saja. Tapi ya memang kalau ada orang-orang tertentu diberkati secara berlebih, memang lebih tanggung jawab. Tapi kerina tetap kalah ikutkan buat tenali ada tanggung jawab muatsa. Dan tercatat di sini, saudara dikasih dalam Yesus, maka semua berapa peser pun uang itu digunakan untuk itu dan dipertanggungjawabkan. Makanya tercatat tadi terlihat ada sisa. Artinya bahwa pembukuan dengan baik, administrasi dikelola dengan baik, pertanggungjawaban dilakukan dengan baik. Ini menjadi catatan, saudara yang dikasih. Mengapa? Tadi kita ingat bahwa sumbernya itu adalah sebagai persembahan yang ditetapkan Allah melalui undang-undang yang ditetapkan melalui hambanya Musa, saudara. Maka kerina situna duit dibata dengan aturan itu berlaku. Karena itu adalah milik Allah, maka harus dikelola secara bertanggung jawab dan seberapapun itu harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara kekasih Yesus. Sebagai kebaikannya, maka meriahlah ukurta di kita yang tanken berbagian sebagai kim orang keluh, jangan di bersikap-sikap teridah kuyawan dibata hadir di tengah-tengah jangan kita alu termenakal naksikan ada tadi. Saudara kekasih dalam Yesus, satu catatan dalam ogen kita, dalam pembacaan kita yang pertama, ada menjadi perenungan di sini bahwa tadi di depan sudah memang kita sebut bahwa betapa baik Allah itu simbol kehadiran Allah. Tapi ternyata sekali lagi kita bertemu bahkan di perjanjian baru ketika Yesus hadir, maka baik Allah itu dialih fungsikan. Dalam arti bagaimana? Dalam arti mereka tempat berdagang, memperjualbelikan bahkan barang-barang persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bebanan dibiri-biri na rumah nari sehije mau dipilih nakal itu sudah ada aturan, sudah ada kriteria, saudara. Sudah ada kriteria pada umat Israel ketika mereka mau memberikan persembahan korban ke bait Allah. Mereka sudah tahu bahwa yang sulung umur sekian tak bernoda dan tak bercacat. Mereka sudah tetapkan, bahkan mereka sudah persiapkan itu sebelumnya, tidak sembarang ambil. Yang terbaik mereka bawa. Tapi ketika tiba di bait Allah, malah ini tidak layak. Jual ini dan belilah yang kami siapkan, inilah yang layak. Belum tentu yang dipersiapkan di bait Allah itu lebih baik, saudara. Tapi itulah yang dilakukan para petugas-petugas di sana, saudara, yang seharusnya seyogianya membawa orang dengan tulus boleh memuji memuliakan Tuhan dan memberikan persembahan seturut dengan keikhlasannya, tapi malah dihambat dengan aturan-aturan jual beli di sana. Di sana ada Yesus hadir. Lalu apa yang dikerjakan, saudara kekasih Yesus? Tuhan Yesus, kalau kita cari-cari, hanya mungkin disinilah seolah-olah dia menampakkan kemarahannya, saudara. Kerina rubiah-rubiah dai iplausna. Duit penukar itu galingkan. Mengapa, saudara? Sekali lagi, karena baik Allah sudah beralih fungsi. Saudara kekasih dalam Yesus, jangan-jangan ketika mereka sudah mementingkan soal perdagangan mereka di bait Allah, mungkin susunan
konstruksi, mungkin aturan, jalur-jalur yang dulunya sudah ada ditetapkan adalah kemah Sibadiana kalau di depan halaman pelataran saudara kekasih, semua sudah ada peruntukannya, malah mungkin ditata sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan mereka, keperluan mereka, keinginan mereka untuk berjual beli, yang artinya justru baik Allah sudah dimodifikasi seturut kepentingannya saudara kekasih Yesus, dan ini mengundang kemarahan. Catatan membantah kedua hari memang yalah ngabo, karena kita masih dalam pergumulan kita, tapi sebentar lagi ini kan kita pasti saatnya nanti kita dalam new normal kembali ke baik Allah, pasti ada harus yang kita perbaiki saudara kekasih. Tapi ini menjadi catatan buat kita, rupanya baik Allah, tata ruangnya, alat-alatnya saudara kekasih dalam Yesus, kita perlakukan, kita tata, kita buat, kita kondisikan sedemikian rupa, bukan untuk memenuhi keinginan kita saudara. Ini menjadi catatan. Tetapi kembalilah ke fungsinya, untuk simbol itu adalah tanda kehadiran Allah saudara kekasih Yesus. Maka lo bagi hati-hati takal, lo bagi hati-hati takal, bagaimana memijili, bagaimana menjilai, bagaimana mensikap, bagaimana memantap saudara. Kalau ide itu demi meningkatkan kualitas gedung itu untuk menyatakan kewibawaan Allah ada di sana, ya oke saudara. Tapi dilang, olah katil si gelut nabu perukuruta. Inilah ditegur oleh Yesus karena mereka sudah menata tempat itu sesuai dengan kepentingan mereka dan mengalih fungsikan baik Allah itu seturut kepentingan mereka. Maka IP mulia kaga. Kayak dengan fungsi gedung gereja. Fungsi gedung gereja adalah ingatan cidahkan persadaan, mempermuliakan ibadah. Adi je mempermuliakan diri dah hinta, berarti sudah beralih fungsi. Adi mempermuliakan diri dah hinta, mungkin mau kasih tata ateta ruangan bagi ukurta. Labo mimbar paling utama, altar, je kita usul emang sikap mengkorta, pudikan be mimbara, labo dali, umpamana. Itu hanya contoh sederhana saudara yang kekasih. Ini sudah lari dari peruntukannya, maka mulihikan. Tapi si pasti kepekan, malam kalau beriak kalau ukur di bata, adi gedung, tempat, peralatan, ingan tajumpa sekian dikondisikan di situ untuk menyatakan kemuliaannya. Ras dunia kepekan di bata labo enda teologi sukses, tapi ternyata bahwa belajar dari pengalaman Israel, maka ketika hati ini yang termotivasi untuk meningkatkan kualitasnya di bata mereka kendalanya, maka kita sedina surang bas keteduhan hati kita meningkatkan kualitas gedung ta guna permuliakan ibadah labo permuliakan diri ta. Itu kita di bata masing-masing tema boleh kita biar sakari pasana segala kau tandai sakari pasana si pesikap katolenari kualitas kerina barang-barang tapi apakah barang-barang ingan guna gejapkan jumpa kita harus dibata adi ngo kunduli korse ngo krik nina sanga kita rendepe tak sanga kita menggihot bahaya persora kabang kue tentu nang ganggu saudara kekasih Yesus bagi si dewan na kerinana dan kita ibata masuk-masuk bas perukuran tamu terhadap hati guna bersikap maka sikaplah kita guna jangan sekali pasana banci kita dapatkan kesempatan asa buatan gegeh di bagi kepada Tuhan lalu kita perlu nulih ku kaus kemohon tapi kukan ukur suruh di bas situasi wata muat bagian kita jangan ibasela lalu pernah dibatangani jujurkan kalangan tenesi parman bata. Tuhan berkati kita semua, amin. Kita berdoa toto kita. Ujur Bapa ibas katandu sinalogan kami, pingitkan man kami Tuhan maka lingkap pendilondoman kami guna repersadaan rekesaksin pelayanan. Janah sada si butuhkan kami guna tidakkan si gedung gereja lokasi ras peralatan. Tapi kerina terkait ras gelaran Sibadia. Maka labo banci rikukan surah-surah perhatian ras hati kami saja. Tapi kerina dilakukan kami guna cilahkan kemuliaan kebadian lo Bapa di surga. Maka laban silang bersikap kami guna bersikap-sikap sakatawari secara bertanggung jawab tidak penduduk. Tetap kerina tentu go jadi kami si madasa.
dan kamat simada sama palaman silang ipa kena ikutkan perhatian itu. Tapi itu kami bersih kalang hati disimpan man kami kata pasape. Kesah disibadian nampati kami makaikan kata bebas Kristus Tuhan kami. Amin. Mari simputi alung lakukan kini terkentar alung kerina kala Kristen ibas kira pasar singan dunia dan minta dagara seras. Aku tekman di bata Bapa sinarsi para kuasana sinapalangi prasdoni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan. Si jadira kesah si badia tubuh idur si muda menari so pilihan tergelar semuanya. Singa nanami kini sangat beruntahan Pontius Pilatus mipakukan kayu persila mate jenari kuburkan nusur kudoni ke mate betul berikan gua keki pas mate nari nanti ku surga pergunolah kemundi bata Bapa sinar sibar kuasa jenari mau ia pagi ngeranakan singelor singa mati. Aku tukman kesah si badia jali sada gereja si badia persadaan kau si badia pengalimi dosa ini keken kula kegeduhan sira salah. Amin. Sebab pasana serina surang bas kekelanan Tuhan Yesus kita neken persembahan man Tuhan arpalas kubas kata dibata singatakan sa kalak si persembahkan pengatakan bujur ia si bahaga kap aku jangan makalah si peralin nalar pandangan kucidahkan kesengapan ini dibata itu kita ngedeskan persembahan ta rendah kita pas renta nomor 272 ayat 1 ras 2. Persembahan rasa fakta untuk kita. Meriah rikut malam kelate kami Bapa, geluh ibas lias ras perkuah atelu. Anan dia pak segendurenda laka benci pulung-pulung di gedung gereja sisikapan kami guna permuliakan kami. Tapi lah pernah erleka igijak kami lias ras perkuah atelu. Dengan banci kata repaksa pengerbak kendiri ku kami. Telah selang kurang kesempatan man kami mendatkan kebenaran katanu arah krina kebaktin PA rasideban nasiban sidengai lakukan kami janai basi Bapak tetap igejak kami kelengatan lusipa makalah kami lupa ngatakan bujur sada bagi narah persembahan kami jadi dagi kemuliaan gelar lu kinulin gereja lu guna persadaan kesaksian pelayanan ras rumput rasi teduh hati kami Bapak kelah gereja duban sialu tangkas siakan persadaan kesaksian pelayanan jana keduari ilakukan kami lah kurang kualitas na Bapa sini surga tapi tentu lah terligan mata dua tedah kubas pusuk kami kerina anak-anak nurarasan dua dunia gelah pulih bas pergumulan nari gelah bansi ipo kena kami ras igunakan kami gedung si pakai kami guna jul paras kami ras irawat kami alu mahuli
Bapa sini surga, guna se pasukan kerina silakokan kami, rikutkan anjuran pemerintah kami pe, radukan kini sadan ari ras rakyat sintram enda, te kami pedas nang tambas pergumul nari, janari bansi pulih keadaan, bacika pesikap sikap kami mah prototon rasi pakaikan kami, guna mempermuliakan kami. Janari geluh pribadi sejabu kami cine pe, lah kami lupa ngendeskan saku ada pendu tuturi layasi tugu-tugu babai kami beraktivitas ibas kondisi sebagai darupana jangan arah kedatanlah maka krina lakukan kami bas kerembak kami tersehi pendilon di bas keduk kami maka kami enda ibas pasu-pasundu jadi pasu-pasu alu berbagai-bagai cara yang maka tekal kami lah kekurangan kami tapi simpar kami bas biasa harus berkuah katenu jujurkan perumput saya kesehatan kejuan-juan jadi kerajaan kami. Adili perbeben kami pas paksa gedurenda Bapak. Tah kuasa pinakit sing rem kesusahan kendalan ate. Mari Bapak pingetkan pegecapkan man kami maka perkuah ate lu belinen asasi kerina. Tapi tedeka ate kami maka si pinyakitan malam pas piket nari. Si kesusahan kendalan ate ban si terapul megegeh dan kan pengapul ras pergegesin ras kanari ras ngasuk dalan kan singena ate di bas kalune bagian ketena TP kami karena jamu kami tentu ras teman-teman kami kerinanya cenai Bapak ibas paksena toto kami bukan tetap karena pergumulan endah pasukan kala si melayani pasukan kala si bas pinakitan telah sehat dan juga iya cenari bas paksena lah kami lupa ngatakan muncul karena kerina anak-anak lu si berulang tahun pasana minggu perpudian dapat pertambahan umurna yang pertambahan yang ngejapkan kelengatin nunggu tambah banci kesaksina janah wari-wari si bakal mentasina ka tentu libas lias ras perkuah aten kuasa kegalen kesediaan do gem-gem ya sejaya iya lalu bagai tetap atena nu si kegeluhan nenda jujurkan kelengatin du simpar man banar serat jaguna pe priang kenukurna guna kemuliaan kelar du saja Cinari tentu Bapak secara khusus di tengah-tengah rara sendu. Kelak si pinakitinin kami ibas pemulihan na kelak pepalamkan. Cinari Bapak kalak sir ceda ate. Mari Tuhan pegegehi apuli. Kalangan kami Bapak John Semiring di PJJ Efesus ibas seninana mengadapkan bantu Tuhan. Rikut ras orang tua nape pegegehi apuli kam Bapak. Cenah totokan kami kerina teman kami enda jadi saksi kini teken di tengah-tengah keluarga yang ada cedak hati bagai tetap mendesan kami keluarga si tadingkan kemandu pertuan bitus kami babaruk tarikan Nora anak kela kempu ras sakit gelur kerinana lah ketadingan perpulungan dupe kerinana bagai dia puli layasi terus tukan mereka semangat dalam benih ukurna tapi kena kami dibatas si jayami katori pasape Umputan kerina kegiatan kami radukan gereja lu bagai di tengah-tengah dunia enda desen kami kuas tandu saja. Enda mendagai pingko kami Bapa desen kami bukan ibas anak lu Tuhan kami Yesus Kristus selamat kami sebelum. Amin. Rende kita ibas denenta nomor 300 siwa ayat sada ras telu si tekat. Kata
Yesus nita di rasas. O Bapa kami sini surga kelardu kebadiamin. Ramin kini rajandu. Selain praten bebas bunienda bagini surga. Rekenan kami akan cukup bebas waris dah endah. Alami salah kami. Bagini alami kami salah kalak bakam. Olamin kami Bapa kami kubas percobaan. Tapi olamilah kami idur silat nari. Sebab kamkap si badat mirajan. Ras kuasa. Ras kemuliaan. Si tekan-tekannya. Amin. Turang dengan selina. Berkalah jadi saksi di bata, guna tetap ngasuh tiba senjagai, engkelengi ras bekena-kena rumah pogotona. Guna jadi gegeh, alo kendage pasu-pasu hidur di batanya. Di bata si mada perkuah api. Singonenaken kam ku kemulianna sirasalah ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia ngesimada kuasa sekrasa lalap masuk kam kerina. Amin. Salam, salam sehat buat kita semua. Ibadah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi dengan kegiatan ibadah kita berikutnya. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Ujur.